yang ada di udara, yaitu CO2 atau karbon monoksida. Karbon monoksida NO2, SO2 sama O3. Nah, kenapa ini harus diukur? Karena kalau konsentrasi di udara tuh lebih dari baku mutu itu berbahaya untuk kesehatan. Pokoknya secara kalau nengok yang di Kota Baru itu punya DLH, nah itu dia mengukur secara terus menerus berapa sih total dari keempat nih, 4 kan dia totalnya yang ada di Kota Baru tuh. Kalau kamu nengok ada, nah 4. Nah itu dia mengukur tuh, ternyata di waktu itu ada di jam-jam tertentu, misalnya di jam pagi nih orang-orang kan pada berangkat kerja, nah itu biasanya total CO2-nya meningkat, tapi dalam kondisi yang masih di bawah baku mutu. Jadi kita tahu nih ternyata kondisi udara di sekitar kita tuh masih sehat. Nah untuk alatnya ini kita pakai kencing jar. Terus sih di mana ya? Nah, ini alatnya. Nah, kalau kalian nengok yang ada di mall itu kan dia banyak pakai larutannya nih. Jadi sebelum kita uji, larutannya itu dibuat dulu. Nah, itu beda-beda cara pembuatan larutannya. Misalnya untuk H2SO2, di sini ada lebih. Ada lebih dari yang ada di modul. Karena beda-beda. Beda alat, beda apa namanya? Beda banyak pengukurannya, total pengukurannya beda-beda. Misalnya kalau yang di modul itu cuma 4 karena kemarin pas kami penelitian dengan COVID-19 itu yang di DLH itu cuma 4 juga ya kan. Nah ini ada H2SO2 nya. Nah jadi cara pengukurannya itu gimana? Jelasin. Nah jadi ada 2 tabung di sini kan. Tabung yang depan ini kita isikan dengan absorban sesuai dengan kebutuhan dari setiap parameter. Misalkan ini absorbannya apa, dimasukin ke sini sebanyak 10 mili. Kemudian tabung kedua ini berisi silika gel untuk menstabilkan kelembapan. Nah nanti dihidupkan dengan memecahkan tombol ini. Ini juga menggunakan energi listrik. Jadi kita pakai listrik. Kemudian ini flow rate sama per tiap botol flow rate masing-masing. Jadi kalau kita mau uji H2SO ya udah kita pakai yang ini aja gitu. Kita atur flow rate yang di sini aja. Untuk flow rate-nya itu 0,5. Itu flow rate standar untuk pengukuran gas semuanya berlaku. Nah jadi untuk ini dia ada, kalau kalian mau uji cuman O3 tidak apa-apa, uji B yang tabung untuk O3. Nah ini jadi tertabung. Kak bisa gak kita uji semuanya gitu? Bisa. Tapi ya kalian harus nyiapin larutannya, dan larutannya nih mahal kalau misalnya mau penelitian ini ya. Dan untuk pengujian ini sudah itu bakal dibawa di labor untuk dibaca pakai spektrofotometri. Nah itu kalau di sini di lab FSTA itu ada di lab TA untuk pengujian spektrometri, tapi karena kita nih keterbatasan larutan dan juga pengujian, jadi kita cuma bakal pakai alat ini. Untuk hasilnya itu nanti bakal kakak kirim. Kita pakai data penelitian dari senior sebelumnya yang pakai alat ini. Jadi kita cuma sampai ke pengambilan sampel aja. Jadi kalian tahu nih cara pengambilan sampel ini? Ya, tidak salah. Jadi selain dari larutan yang dimasukkan di sini, ada juga namanya larutan standar, blanko, sebagai blanko. Nah nanti untuk pengujian itu kita membandingkan antara cairan absorban yang tidak diuji di sini dan juga absorban yang setelah dilakukan pengujian. Nah nanti dilihat perbandingan menggunakan spektrofotometer berapa perbedaan dari panjang gelombang dari perbedaan 2 cairan tersebut. Nah itulah hasilnya. Kemudian yang ini untuk NO2 itu menggunakan tabung yang lebih gelap karena memang absorbannya sensitif dengan cahaya sehingga membutuhkan tabung yang gelap. Tapi memang kalau untuk pengukuran gas, kenapa kalian harus nyari tabung yang gelap? Karena apa? Habis diuji kan. Nah ini diuji nanti tuh kita bakal pakai kertas apa? Aluminium foil. Fungsinya untuk apa? Biar larutannya tuh tidak terkontaminasi cahaya. Makanya kami sarankan botol gelap walaupun ukurannya besar, kecil, walaupun sebesar ini tidak masalah. Karena apa? Biar dia terjaga hasilnya sesuai dengan yang diujikan di alat ini. Ini 1 jam.